Hai anak-anak, selamat pagi. Jumpa kembali dengan Miss Debbie hari ini. Bagaimana kabar kalian? Miss berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat. Begitupun dengan orang tua dan juga saudara kalian di rumah. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran tematik tema 7, yaitu tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 4, mengenai bentuk, warna, ukuran, dan juga permukaan benda. Sudah disiapkan ya buku paket dan juga alat tulisnya? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa kalian juga harus berdoa agar diberikan kemudahan dalam memahami pembelajaran hari ini. Miss Debbie berharap kalian juga fokus mendengarkan video pembelajaran ini agar setelah selesai kalian masih mengingatnya. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia hidup bersama alam. Ada berbagai benda di alam. Bentuk dan warna benda pun berbeda-beda. Ukuran dan permukaannya pun berbeda-beda juga. Setiap benda mempunyai ciri tertentu. Sebaiknya kamu juga menggunakan benda sesuai dengan fungsinya. Selain menggunakan benda sesuai dengan fungsinya, kamu juga harus memelihara atau merawat benda dengan baik. Karena kalian tidak bisa hidup sendiri, kalian membutuhkan benda-benda lain yang ada di sekitar kalian. Oleh sebab itu, kalian harus merawatnya. Merawat benda-benda di sekitar kita dengan baik merupakan salah satu cara kita bersyukur atas karunia Tuhan. Miss mau tanya nih, bagaimana kalian merawat benda-benda yang ada di kamar kalian? Apakah kalian selalu merawatnya atau membiarkannya berantakan? Miss harap kalian selalu merapikannya ya dan juga merawatnya. Mensyukuri karunia Tuhan. Benda di sekitar kita ada bermacam-macam. Benda di sekitar kita pun ada beraneka bentuk, warna, ukuran, dan juga permukaan yang berbeda-beda. Setiap benda tersebut memiliki ciri-ciri tertentu. Pastinya ciri-ciri dari setiap benda berbeda ya. Dan setiap benda juga memiliki fungsinya masing-masing. Jadi, kamu harus menggunakan benda sesuai fungsinya. Karena itu adalah wujud syukur kita kepada Tuhan. Sudahkah kalian menggunakan benda sesuai dengan fungsinya? Miss harap kalian sudah melakukannya ya. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi ukuran benda. Di alam, ada berbagai benda dengan berbagai ukuran. Tuhan menciptakan beraneka bentuk ukuran di alam semesta ini. Benda-benda di sekitar kita pun memiliki berbagai macam ukuran. Ada benda yang berukuran besar, ada juga benda yang berukuran lebih kecil. Kalian bisa memperhatikan benda-benda yang ada di sekitar kamar kalian atau di sekitar rumah kalian. Ada berbagai macam bentuk, bukan? Ini adalah contoh sederhananya, yaitu bola. Kalian pasti tahu ada berbagai macam jenis dan juga bentuk bola, dan juga ukurannya pun berbeda. Kegunaannya pun berbeda-beda juga. Untuk olahraga tertentu, bola yang digunakan pun berbeda-beda. Jadi ukuran bendanya pun berbeda-beda. Ada yang besar dan ada juga yang kecil. Perhatikanlah gambar yang ada di layar. Ini adalah bola yang biasa digunakan dalam olahraga. Selanjutnya kita akan berlatih mengelompokkan benda berdasarkan bentuknya. Kalian simak ya. Kalau kalian perhatikan bentuknya hampir ada beberapa benda yang memiliki bentuk yang sama. Contohnya yaitu buku, memiliki bentuk bangun persegi. Lalu ada bola yang memiliki bentuk lingkaran. Kamu bisa lihat lagi di sana ada potongan kue. Apa bentuknya? Ya, segitiga. Kalian lengkapi di tabelnya ya. Nah, ini juga masih berhubungan dengan bola. Kita identifikasi kegunaannya. Kamu harus menarik garis sesuai dengan permainannya. Ada yang pertama yaitu permainan tenis meja. Kamu tarik garisnya ke bola pingpong. Lalu yang kedua ada permainan bulu tangkis atau badminton. Kamu tarik garisnya ke kok. Dan yang ketiga ada anak yang sedang memainkan
basket. Kamu tarik garisnya ke bola basket. Dan yang terakhir yaitu adalah gambar anak yang sedang memainkan sepak bola. Kamu tarik bolanya ke bola sepak. Membuat kalimat berdasarkan gambar. Simak tuh gambarnya, ada 2 buah bola ya. Yang pertama adalah bola sepak. Yang kedua adalah bola tenis. Yuk, kita deskripsikan bola tersebut. Bola yang digunakan untuk sepak bola disebut juga bola sepak. Berukuran lebih besar dan biasanya berwarna hitam dan putih. Bola kaki berbahan dasar karet. Sedangkan bola yang berwarna hijau adalah bola tenis yang digunakan untuk bermain tenis. Bola tenis berukuran lebih kecil dan biasanya berwarna hijau. Kalian bisa membuatnya dengan kalimat kalian sendiri ya. Selanjutnya yaitu bola basket dan juga bola voli. Kita simak kalimatnya ya. Bola basket dan bola voli memiliki ukuran yang berbeda. Bola basket berukuran lebih besar dan biasanya berwarna orange. Sedangkan bola voli berukuran lebih kecil, biasanya berwarna putih dan biru. Kedua bola tersebut berbahan dasar karet. Nah, kalian bisa tulis lagi kalimat yang memang ingin kalian tulis mengenai bola basket atau bola voli. Oh ya, untuk warna banyak sekali ya warna-warna yang bisa kalian temukan untuk bola voli ataupun bola basket. Apa sih yang akan kalian lakukan jika kamu ingin menggunakan barang orang lain? Ya, pastinya kalian harus meminta izin terlebih dahulu. Meminta izin adalah salah satu contoh sikap yang mencerminkan nilai kesopanan. Meminta izin biasanya kita lakukan jika kita ingin meminjam menggunakan barang milik orang lain. Biasakanlah untuk meminta izin sebelum meminjam sesuatu dari orang lain, termasuk dari orang tua ataupun saudaramu ya. Saat meminjam barang milik orang lain, kalian harus bertanggung jawab untuk menjaga barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan juga harus segera mengembalikannya jika sudah selesai menggunakannya agar tidak rusak ya. Nah, berikut ini adalah contoh percakapan sederhana apabila kamu memakai barang orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu. Apa yang terjadi ya? Kita simak percakapan berikut ya. Mengapa kau bersedih, Isti? Penghapusku hilang, Bu. Mungkin kau lupa menyimpannya. Tiba-tiba adik Isti datang. Ada apa, Kak? Penghapusku hilang, Ivan. Apa kau melihatnya? Penghapus warna merah maksud kakak. Iya, benar. Maaf, Kak. Tadi Ivan meminjam tanpa izin. Ivan, kalau meminjam sesuatu harus minta izin dahulu dengan yang punya ya. Iya, Bu. Maafkan Ivan. Maafkan Ivan ya, Kak. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jika kamu menggunakan barang orang lain tanpa izin, akan menimbulkan kesalahpahaman. Jadi, sebelum kamu menggunakan atau meminjam sesuatu dari orang lain, sebaiknya kamu harus meminta izin terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahpahaman. Setelah menyimak percakapan singkat tadi, Miss harap kalian bisa untuk meminta izin terlebih dahulu sebelum kalian meminjam atau menggunakan barang orang lain, baik itu barang milik orang tua kamu, adik atau kakak kamu, dan juga teman kamu di kelas. Oh ya, Miss mau tanya nih, berdasarkan pengalaman kalian di TK, biasanya barang-barang apa saja sih yang teman kamu pinjamkan di kelas? Ada yang masih ingat kah? Ya, mungkin barang yang biasa dipinjamkan itu adalah buku, penggaris, penghapus, atau mungkin pensil. Nah, perhatikan gambar di layar. Di sana kalian akan melihat sebuah penggaris. Nah, Miss minta nih, kamu sudah bisa belum untuk mendeskripsikan atau menjelaskan tentang sebuah benda? Miss kasih contoh singkatnya ya. Benda itu adalah sebuah penggaris. Penggaris tersebut berwarna merah dan terbuat dari plastik. Bentuknya panjang dan digunakan untuk alat ukur.
Seperti itu ya anak-anak. Mudah tidak? Nah, sekarang selanjutnya deskripsikan gambar berikut ya. Itu adalah gambar kursi. Miss kasih contoh, nanti kamu boleh tulis sesuai dengan kalimat kamu sendiri ya, atau boleh ikutin kalimat Miss. Benda itu adalah kursi. Kursi terbuat dari kayu. Kursi digunakan sebagai tempat duduk. Kaki pada kursi berjumlah 4 buah. Mudah kan anak-anak dalam mendeskripsikan benda? Miss harap kalian bisa ya. Lalu yang kedua adalah gambar dari bola basket. Kalian pasti pernah melihatnya ya. Nah, sekarang kita deskripsikan. Benda itu adalah bola basket. Bola basket berbahan dasar karet. Biasanya bola basket berwarna orange. Seperti itu ya anak-anak. Untuk gambar selanjutnya, kalian buat kalimat kalian sendiri ya di buku paket kalian. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal cerita tentang pengurangan ya. Nomor 1. Iwan memiliki 54 buah mobil-mobilan. Iwan memberikan 23 buah mobil-mobilan kepada temannya. Mobil-mobilan Iwan sekarang berjumlah berapa buah? Nah, kalian harus melakukan pengurangan dengan cara susun ke bawah ya. Harus kalian ingat ya, untuk melakukan pengurangannya diawali dengan bilangan satuannya. Oke, kita kerjakan ya. 54 dikurangi 23. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Jadinya 31. Jadi, mobil-mobilan Iwan sekarang berjumlah 31 buah. Bisa dipahami ya anak-anak? Selanjutnya, nomor 2. Dayu membeli bunga mawar sebanyak 64 tangkai. Dayu memberikan 34 tangkai bunga mawar kepada temannya. Bunga mawar Dayu sekarang berjumlah berapa tangkai? Sama ya caranya, kita hitung susun ke bawah. 64 dikurangi 34. Kurangi satuannya dulu ya. 4 dikurang 4 sama dengan 0. 6 dikurang 3 sama dengan 3. Jadinya 30. Jadi, bunga mawar Dayu sekarang berjumlah 30 tangkai. Selanjutnya, nomor 3. Lani mempunyai pepaya sebanyak 46 buah. Lani memberikan 42 buah pepaya kepada temannya. Buah pepaya Lani sekarang berjumlah berapa buah? Kita hitung susun ke bawah ya. 46 dikurangi 42. Kurangi dari bilangan satuan ya. 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi hanya tersisa 4. Jadi buah pepaya Lani sekarang berjumlah 4 buah. Kalian nanti bisa melakukannya lagi ya di buku tulis kalian. Ingat, cara menghitungnya harus hati-hati. Miss harap kalian sudah bisa untuk selanjutnya yaitu mengenal permukaan benda. Permukaan benda di alam ada bermacam-macam ya. Saat diraba, permukaan benda ada yang terasa kasar dan juga ada yang terasa halus. Tergantung dari jenis bendanya ya. Berikut ini adalah contohnya. Permukaan pasir kasar. Permukaan ban, baik itu ban sepeda, ban mobil ataupun ban motor, itu kasar. Lalu permukaan batang pohon juga kasar. Dan selanjutnya adalah contoh permukaan yang halus, yaitu permukaan batang pisang itu halus. Lalu permukaan cermin juga halus. Permukaan piring, permukaan buku tulis itu juga memiliki permukaan yang halus. Selanjutnya kita akan mengidentifikasikan permukaan benda. Jadi kamu nanti temukan benda yang ada di sekitar kalian, lalu kamu tentukan apakah benda tersebut memiliki permukaan yang kasar atau memiliki permukaan yang halus. Latihan ini ada di buku paket kalian ya.
Di sana akan ada tabel yang terdiri atas 2 kolom. Kolom yang pertama yaitu benda yang memiliki permukaan kasar, sedangkan kolom yang kedua yaitu benda yang memiliki permukaan halus. Miss Debbie hanya memberikan contoh sedikit ya, lalu sisanya kamu mencari sendiri. Contoh benda yang memiliki permukaan kasar yaitu ada batang pohon, ban, durian. Lalu untuk benda yang permukaannya halus ada buku, kelereng, dan sisanya kalian temukan sendiri ya. Di tayangan sebelumnya tadi kita sudah belajar tentang mendeskripsikan benda ya sesuai dengan gambar yang kita lihat. Miss harap kalian nanti bisa melakukannya ya. Dan kalian perhatikan gambar yang ada di layar kalian sekarang, yang berwarna kuning dan juga ungu. Miss yakin kalian pasti tahu gambar tersebut terbuat dari apa. Ya, itu gambar tersebut terbuat dari origami. Kalian tahu nggak origami itu apa? Origami itu adalah seni melipat kertas ya. Kertas adalah benda yang dapat digunakan untuk membuat karya seni. Bentuknya juga dapat diubah-ubah. Kertas dapat dilipat menjadi berbagai bentuk. Kertas dapat dilipat menjadi bentuk segitiga. Kertas dapat dilipat menjadi bentuk pesawat dan juga perahu. Seni melipat kertas menjadi berbagai bentuk disebut origami. Benda memiliki permukaan yang berbeda karena bahan pembentuknya pun berbeda-beda ya. Ada juga benda yang aman untuk dimainkan, namun ada pula benda yang berbahaya untuk dimainkan. Jadi kalian harus bisa memilihnya ya. Dan harus selalu kalian ingat, kalian harus menggunakan benda sesuai dengan fungsinya. Mempraktikkan gerakan meliuk. Kalian pasti tahu ya gerakan meliuk itu seperti apa? Ya, pasti meliuk. Kalian gerakan tubuh kalian ini gerakannya agak lentur ya anak-anak. Badan dapat bergerak lentur seperti karet. Kalian perhatikan gerakan pesenam, badannya meliuk ke kanan dan juga ke kiri. Pesenam dapat melakukan gerakan karena mereka itu rajin berlatih. Jadi kamu pun harus rajin berlatih. Dengan berlatih, kamu dapat melakukan gerakan-gerakan tersebut. Nah, berikut ini ada beberapa tahapan gerakan meliuk yang bisa kalian lakukan di rumah. Tujuan gerakan meliuk ini yaitu untuk melenturkan tubuh. Nah, kita mulai ya. Tahapan gerakan meliuk yang pertama yaitu sikap awal badan berdiri tegak. Jadi posisi tubuh kamu itu berdiri tegak. Lalu yang kedua, rentangkan kedua tangan ke depan. Oke, jika sudah, coba kalian lakukan gerakan meliuk seperti yang ada di gambar berikut ini. Ikuti ya, dari gerakan A, lanjut B, C, D, E, F. Jadi saat kalian berdiri tegak, tangan kalian direntangkan ke depan. Dimulai dari posisi A ya, posisi tangan kalian ada di lutut. Lalu mulai ke samping, ke atas, menuju arah atas, lalu turun lagi. Lakukan begitu ya. Kalian ulangi sekali lagi. Boleh kalian iringi dengan musik ya anak-anak. Selanjutnya yaitu mengenal berbagai bentuk. Cara mengenali benda dapat dari permukaan atau bentuknya. Ada benda yang memiliki permukaan halus, ada pula benda yang memiliki permukaan kasar. Bentuk permukaan benda juga berbeda-beda. Ada yang memiliki bentuk segitiga dan juga segi empat. Ada juga yang memiliki bentuk lingkaran. Coba kalian amati benda-benda yang ada di sekitar kamar kalian dan juga benda-benda yang ada di sekitar rumah kalian. Setelah kalian amati, kalian tentukan bentuknya, apakah mereka berbentuk segitiga, segi empat, ataupun lingkaran. Lalu kalian raba, bagaimana permukaannya? Apakah memiliki permukaan yang kasar atau memiliki permukaan yang halus? Mudah untuk dipraktikkan ya anak-anak. Miss berikan kalian contoh satu ya, yaitu bola.
di gambar ini adalah bola sepak ya. Ciri-ciri bendanya yaitu permukaan bola berbentuk lonjong lingkaran. Bola terbuat dari bahan karet. Jika udara dalam bola berkurang, bola akan mengempes. Bola pun bisa dipantulkan. Nah, seperti itulah cara kalian untuk menyebutkan ciri-ciri benda. Kalian bisa temukan benda yang lain, apakah itu tas ataupun tempat pensil. Selanjutnya kita akan melanjutkan soal pengurangan ya. Misalnya berikan contoh satu nomor saja, sisanya kalian kerjakan sendiri karena tadi sudah kita pelajari sebelumnya ya. Sebuah toko bola memiliki 42 buah bola. 20 bola tersebut kempes. Ada berapa bola yang tidak kempes? Oke, kita jawab ya. Caranya kita lakukan pengurangan hitung susun ke bawah, yaitu 42 dikurangi 20. Dimulai dari bilangan satuannya dulu ya. 2 dikurangi 0 sama dengan 2. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Jadinya 22. Jadi ada 22 bola yang tidak kempes. Bisa ya, untuk nomor selanjutnya kalian bisa lakukan sendiri di rumah ya. Ingat, harus fokus dalam menghitungnya. Mengidentifikasi bahan pembuat benda. Benda memiliki ciri-ciri dan kegunaan yang berbeda-beda. Ciri dan kegunaan benda berkaitan dengan bahan benda. Ada benda yang terbuat dari karet, kaca, ataupun kertas. Ada juga benda yang terbuat dari kayu, logam, kain, atau plastik. Nah, kalian simak gambar di bawah ini. Perhatikan baik-baik ya. Gambar-gambar tersebut memiliki bahan dasar yang berbeda-beda. Kalian tahu kan dan bisa membedakannya ya. Selanjutnya kalian melengkapi tabel. Ada di buku paket kalian ya. Di sini ada 5 nomor. Kalian harus mengisi sesuai dengan bahan pembuatnya, ciri-ciri dan kegunaan. Misalkan berikan kalian contoh, sisanya kalian lanjutkan ya. Untuk nomor 1 yaitu ember. Bahan pembuatnya yaitu plastik. Ciri-ciri ember yaitu halus dan berbentuk tabung. Kegunaannya untuk wadah air. Benda yang kedua yang akan diberikan contoh yaitu penggaris. Bahan pembuatnya yaitu plastik. Bagaimana ciri-ciri penggaris? Yaitu halus permukaannya dan berbentuk persegi panjang. Kegunaan dari penggaris yaitu untuk mengukur panjang benda. Untuk contoh selanjutnya yaitu ada setrika. Setrika bahan pembuatnya dia terdiri atas 2 bahan ya. Ada yang dari plastik dan juga logam. Untuk pegangannya pasti dari plastik. Lalu ciri-cirinya. Ciri-ciri dari setrika yaitu permukaannya halus dan juga setrika ini memiliki kabel karena dia harus terhubung dengan listrik, dan juga benda ini keras ya anak-anak. Kegunaan dari setrika yaitu untuk melicinkan pakaian yang kusut. Jadi kalau misalnya ada baju yang kusut atau lecek, bisa disetrika, nanti pakaiannya akan menjadi licin kembali. Untuk sisanya kalian kerjakan sendiri ya. Selanjutnya yaitu kalian diminta untuk mendeskripsikan atau menuliskan cara menggunakan benda sesuai dengan gambar. Nomor 1 itu ada gambar sepatu. Kalian tulis ya, kalian deskripsikan. Ini adalah sepatu. Sepatu digunakan sebagai alas kaki di saat kita bepergian. Sepatu digunakan di kaki. Saat digunakan harus dipasang tali atau perekatnya. Kalian nanti tulis di buku paket ya. Lalu gambar yang kedua adalah gambar sepeda. Ini adalah sepeda. Sepeda memiliki roda agar bisa berjalan. Ada yang memiliki 2 roda dan ada juga yang 3 roda.
Sepeda terbuat dari logam. Sepeda memiliki warna yang bermacam-macam. Untuk gambar yang selanjutnya, kalian bisa deskripsikan sendiri. Demikianlah pembelajaran hari ini. Miss Debbie berharap kalian dapat memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu kamu bisa mendeskripsikan benda, mengetahui bentuk benda dan juga permukaannya, dan juga mengidentifikasikan benda. Selalu jaga kesehatan ya anak-anak, dan jangan lupa untuk selalu mengulang pembelajaran. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.